Halo tukang tidur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak pernah puas, selalu merasa kurang dan kurang. Sehingga hal itulah yang membuat manusia seringkali merasa tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Tapi coba deh syukuri apa yang telah ditetapkan menjadi bagian kita, maka hidup akan terasa jauh lebih damai. Dan ini dia, The Channel. Film ini menceritakan tentang dua orang bersaudara yang dulunya mantan marinir yang sangat disegani. Tapi kini beralih menjadi buronan setelah mereka melakukan perampokan pada sebuah bank yang mengakibatkan mereka terus diburu oleh agen FBI yang sangat handal. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, boleh bantu tekan tombol like dan subscribe ya sobat. Tolong bantu channel ini untuk tembus 1000 subscriber agar aku makin semangat untuk membuat alur cerita film menarik lainnya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya sobat. Musik. Beritahu para musisi untuk memainkan musik karena pertunjukan akan segera dimulai. Jangan khawatir Shifu, aku akan menguasai kedamaian sejati. Cerita akan berfokus pada seorang duda anak satu bernama Jamie yang baru saja bangkit dari tempat tidurnya dan langsung menghampiri bayi kecilnya bernama Joanna. Dan sebagai ayah yang baik, setiap pagi Jamie menyempatkan diri untuk bermain bersama sang buah hati sebelum ia pergi bekerja. Setelah itu, ia akan menitipkan Joanna pada seorang wanita bernama Mei Mei. Hello. Good morning, Mimi. Singkat cerita, Jamie pergi bekerja dengan dijemput menggunakan mobil carry berwarna putih. Dan tak disangka-sangka, pekerjaan yang dilakukan Jamie kali ini adalah untuk merampok sebuah bank di kota tersebut bersama salah satu saudaranya bernama Mike dan rekan-rekan sesama mantan anggota marinir. Mereka semua menjalankan aksinya dengan menggunakan persenjataan lengkap. Setibanya di sana, mereka langsung menyandra orang-orang yang ada di bank dan menghajar manajer bank tersebut untuk mendapatkan kode brankas. Eyes on the fucking floor, pal. Give me the fucking key. Semua uang yang ada di brankas berhasil diambil. Akan tetapi, pada saat mereka hendak kabur dari tempat tersebut, beberapa anggota FBI dan polisi memergoki aksi mereka, sehingga baku tembak pun terjadi. Karena aksi baku tembak tersebut, beberapa polisi berhasil ditumbangkan. Tapi begitu juga dengan rekan-rekan Jamie yang harus tewas karena terkena tembakan. Jamie, Mike, dan salah satu rekannya yang telah terluka pun semakin terpojok, sehingga mereka pun memutuskan untuk kabur dari sana dengan cara membawa salah satu mobil warga setempat. Dan meskipun sudah mencoba kabur menggunakan mobil, tetapi polisi terus mengejar mereka, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, mereka bertiga berhasil lolos dari kejaran polisi. Dan tanpa membuang-buang waktu, Mike langsung meledakkan barang bukti beserta mobil yang mereka bawa sebelumnya untuk menghilangkan jejak dari kejaran polisi tersebut. Lalu mulai memikirkan cara mencuci uang yang telah mereka rampok agar bisa pergi dari kota ini sesegera mungkin. Malam pun tiba. Di tempat kejadian perkara, terlihat para polisi sedang melakukan penyelidikan terkait perampokan yang telah terjadi. Tapi tak lama kemudian, datanglah seorang detektif bernama Agent Ross yang mengambil alih kasus ini bersama kedua anak buahnya bernama Nico dan Samsudin. Kemudian, Nico menjelaskan kepada Agent Ross kalau mereka telah mendapat izin dari wali kota untuk memperketat pos pemeriksaan di setiap tempat agar Jamie dan rekannya tidak dapat keluar dengan mudah dari kota tersebut. Contohnya, pos pemeriksaan di jalan lalu lintas, pelabuhan, jalan raya, jembatan, dan bandara. Lalu tidak itu saja, Nico dan Samsudin juga menjelaskan kepada Agent Ross tentang bagaimana kronologinya. Samsudin juga mengatakan kalau ada salah satu di antara mereka yang terluka parah akibat tembakan yang ia lepaskan. Tapi sialnya, mereka berhasil kabur. Mendengar penjelasan dari Samsudin,
Agent Ross menyuruh Nico untuk mencari tahu apakah ada dokter yang menghilang. Karena bisa saja para perampok itu menculik salah satu dokter untuk menyelamatkan rekannya yang terluka. Dan setelah ia selesai mendengarkan informasi yang diberikan oleh anak buahnya, Agent Ross mendatangi 3 wanita yang merupakan pegawai bank yang tengah diinterogasi oleh detektif yang lain. Agent Ross bertanya kepada mereka tentang hal-hal spesifik yang mereka lihat dari pelaku perampok sebelumnya. Salah satu di antara mereka mengatakan kalau 2 di antara perampok itu adalah penduduk sekitar yang menggunakan topeng vampir dan serigala. Sedangkan wanita yang berambut warna coklat mengatakan kalau ia hanya melihat senjatanya dan tidak berani menatap mata perampok itu secara langsung karena efek trauma yang pernah ia alami. Dan di tengah-tengah interogasi yang dilakukan Agent Ross, tiba-tiba anak perempuannya menelpon dan berkata dengan kesal, kenapa ia tidak datang, padahal anaknya telah menunggu lama, tapi Agent Ross tak kunjung datang. Mendengar pernyataan anaknya tersebut, Agent Ross merasa dilema karena ia belum bisa meninggalkan pekerjaannya sekarang. Setelah Agent Ross selesai berbicara dengan anaknya, tiba-tiba Samsudin datang membawa informasi kalau ada kebakaran mobil di Capitolus, atau tepatnya mobil yang diledakkan Mike sebelumnya, sehingga Agent Ross dan anak buahnya pun langsung menuju ke TKP. Sedangkan di sisi lain, Jamie dan Mike pergi ke rumah rekannya bernama Bill untuk meminta tolong mencucikan uang hasil rampasan mereka. Akan tetapi, Bill tidak bisa membantu mereka karena orang-orangnya sedang tidak ada, dan meskipun ada, ia tidak bisa membersihkan uang sebanyak itu. Lalu, Bill menyarankan kepada Jamie dan Mike kalau hanya ada satu orang yang dapat membantu mereka, yaitu Nasi, seorang bos mafia besar. Dan walaupun ia mau membantu, potongannya mungkin sangatlah besar, bisa mencapai 50-60%. Dan karena tidak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya menyetujuinya. Di waktu yang bersamaan, wanita berambut coklat yang sebelumnya diinterogasi oleh Agent Ross datang ke rumah Bill dan hendak menyerang Mike. Karena menurutnya, kekacauan ini terjadi karena Mike. Dan ternyata wanita tersebut adalah Yuli, pacar dari Jamie. Jamie mencoba menenangkan Yuli dan meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba, Udin yang terluka pun berteriak kesakitan, sehingga Jamie dan Mike memutuskan untuk membawanya ke dokter amatir yang mereka kenal, bernama Clarency. Lalu Mike meminta Yuli untuk mengemudi, karena polisi tidak akan curiga jika wanita yang mengemudi mobil. Scene berpindah kepada Agent Ross yang sedang melakukan penyelidikan di tempat Mike meledakkan mobil sebelumnya. Di sana, Agent Ross mendapatkan sedikit informasi kalau ada 3 orang perampok yang selamat. Salah satu di antara mereka mengalami luka parah, dan diketahui mereka bertiga adalah mantan militer yang berhasil membawa kabur uang sebesar 1,5 juta dolar. Dan diketahui kalau ada seseorang bernama Edwin Small yang membantu aksi mereka dari belakang layar untuk menjalankan aksinya, yaitu dengan cara meretas sistem keamanan di bank tersebut. Setelah mengetahui akan hal itu, Agent Ross pun ingin berbicara secara langsung kepada orang yang bernama Edwin Small. Adegan kembali kepada Jamie dan Mike yang telah tiba di kediaman Clarency. Di sana, Udin langsung diberikan pengobatan yang intensif. Dan di saat yang bersamaan, Jamie mendapatkan telepon dari Bill untuk memberitahukan tentang kesepakatan yang disetujui oleh Nasi, yaitu dengan potongan 70%. Dan karena tidak ada pilihan lain, Jamie pun akhirnya mengambil keputusan sepihak dengan menyetujui tawaran yang diberikan Nasi. Setelah itu, Jamie pun langsung mengajak Mike untuk melakukan pencucian uang dengan anak buah Nasi di suatu tempat. Namun, sebelum mereka pergi, Jamie sempat memberitahukan Clarency untuk mengantar Udin ke kediaman Bill jika ia sudah selesai diobati. Singkat cerita, Jamie, Mike, dan Yuli telah tiba di tempat yang ditentukan. Di sana, Jamie memberitahukan rencananya kepada Yuli kalau ia akan pergi ke Bolivia setelah masalah ini semua selesai. Dan ia akan juga mengirim duit kepada Yuli untuk menyusul dirinya ke Bolivia bersama putri semata wayangnya dan memulai hidup baru di sana. Mendengar itu, Yuli pun akhirnya menyetujui rencana Jamie, tapi dengan satu syarat, kalau mereka hanya akan pergi bertiga tanpa harus mengajak Mike ikut bersama mereka. Tak lama kemudian, anak buah Nasi pun tiba di TKP. Dan tanpa membuang-buang waktu, mereka pun langsung melakukan transaksi. Tapi di sini, Mike merasa sedikit aneh, karena ia melihat uang yang dibawa anak buah Nasi terlihat sangat sedikit. You're a little light, don't you think? Kemudian, Jamie mencoba menjelaskan semuanya kepada Mike.
kalau hasil dari kesepakatan mereka memang seperti itu. Akan tetapi, Mike tidak setuju atas kesepakatan tersebut, sehingga baku tembak pun terjadi. Apologize. Yep, there you go. Mike dan Jamie berhasil membunuh semua anak buah Nazi. Tapi sialnya, satu orang di antara mereka berhasil kabur dan langsung melaporkan apa yang telah terjadi kepada Nazi, sehingga membuat ia menjadi murka. Fucking alligators. Bitch ass nigga. Jamie, Mike, dan Yuli kembali ke kediaman Bill. Di sana, Jamie dan Mike sempat terlibat perdebatan atas kejadian yang baru saja terjadi. Jamie merasa kalau Mike terlalu egois. Karena hanya demi uang, ia rela membawa semua orang masuk ke dalam bahaya. Dan tidak itu saja, Jamie juga mengatakan, setelah mereka berhasil keluar dari kota ini, Mike tidak perlu lagi menemui Jamie untuk selamanya. Mendengar itu, Mike sontak kesal dan langsung menghina Yuli dengan sebutan jalang, karena ia pikir kalau Yuli lah yang telah menghasut Jamie. Tapi Jamie yang melihat kalau Mike menghina Yuli di depan matanya pun tidak terima, sehingga baku hantam pun terjadi antara Jamie dan Mike. Di saat Mike dan Jamie sedang sibuk baku hantam, tiba-tiba Nazi bersama anak buahnya datang dan langsung membunuh Bill, serta menangkap mereka semua. Just about to call. Scene berpindah. Di sebuah kantor polisi, Edwin Small sedang diinterogasi oleh Agent Ross beserta anak buahnya, terkait perampokan yang dilakukan oleh Jamie dan rekan-rekannya. Karena diketahui, kalau Edwin Small juga ikut terlibat dalam membantu aksi perampokan tersebut. Awalnya, Edwin Small tidak mau mengakui apapun. Tetapi setelah Agent Ross dapat memastikan dan membuktikan kalau Edwin Small terlibat di dalamnya, akhirnya ia pun mau membuka mulut. Edwin Small mengatakan kalau ada dua pria berkulit putih yang tampaknya seperti bersaudara. Yang paling muda ia sebut sebagai si pintar, karena ia tahu semua tentang bisnis. Sedangkan yang paling tua ia sebut dengan si jahat, dikarenakan ia tidak segan-segan untuk membunuh seseorang yang ia rasa bersalah. Dan tidak sampai di situ saja, Edwin Small menceritakan semuanya sampai sedetail mungkin. Ia mengatakan kalau si pintar juga memiliki liontin di lehernya, dan tato Cross Marinir yang terdapat tulisan Emperor FI di bagian bawah, dan di bagian atas tato bertuliskan Sherid. Setelah mendengar pengakuan Edwin, Nico langsung menunjukkan sebuah foto Mike and Jamie kepada Edwin, kemudian bertanya apakah ini orangnya. Edwin pun dengan spontan mengatakan iya, kalau mereka berdua lah orangnya. Setelah interogasi selesai, Agent Ross pun akhirnya mengetahui kalau pelaku di balik kekacauan ini adalah dua orang bersaudara yang merupakan mantan marinir Amerika Serikat. Mereka berdua dikeluarkan dari kesatuan karena telah melakukan pelanggaran. Kemudian, Agent Ross menyuruh Nico dan Samsudin untuk mengirim foto mereka ke media untuk mempermudah penangkapan. Their names are Michael Sheridan, 41 years of age, our former United States Marines, having served deployments. Singkat cerita, pada saat Agent Ross dan bawahannya sedang berdiskusi di kantor, tiba-tiba Nico bertanya kepada salah satu petugas kalau kasus apa yang sedang ia tangani. Petugas itu pun menjawab kalau ia sedang menangani kasus narkoba yang sepertinya itu berasal dari grup Nazi. Agent Ross yang mendengar itu pun langsung bertanya kepada Nico, apa itu Nazi? Kemudian, Nico pun menjelaskan kalau mereka adalah gangster terbesar di kota ini. Mendengar pernyataan dari Nico, Agent Ross pun berasumsi kalau Nazi pasti dapat membantu Jamie dan Mike untuk mencuci uang yang mereka rampok. Sehingga Agent Ross pun meminta Nico dan Samsudin untuk membawanya ke tempat Nazi. Adegan kembali kepada Jamie dan kawan-kawan yang sedang disekap oleh anak buah Nazi. Di sini, Mike tampaknya sudah menyadari akan kesalahannya selama ini dan telah mau meminta maaf kepada Jamie dan kawan-kawan. Tapi di saat yang bersamaan, Nazi juga datang ke tempat itu untuk menuntut balas atas kematian adiknya di tangan Mike pada saat melakukan transaksi sebelumnya. Di sini, Jamie juga sempat menawarkan semua serampokan mereka kepada Nazi agar mereka dilepaskan. Tapi Nazi malah menolak tawaran Jamie mentah-mentah karena ia telah mempersiapkan cara untuk membunuh mereka secara sadis. Mike yang merasa bersalah pun mencoba memprovokasi Nazi agar Nazi mau membunuh dirinya terlebih dahulu. Tapi bukannya terprovokasi, Nazi malah ingin membuat Mike merasa lebih menderita lagi dengan cara membunuh kawan dan saudara Mike terlebih dahulu menggunakan asam sulfat yang dapat melelehkan mereka sekejap mata.
Singkat cerita, Nasi menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Udin. I just want you to know it's about to get real noisy in here. Jamie, help me. Jamie, Come on, man. Jamie! You like to do this? Hit that. Dan karena Nasi ingin melihat Mike lebih menderita lagi, sehingga ia pun turun tangan untuk membunuh Jamie. Tapi tiba-tiba, That's what the fuck you wanted, huh? Jamie menendang Nasi sampai tersungkur, sehingga kesempatan itu pun dimanfaatkan Mike dan Jamie untuk membunuh mereka semua. Don't you? Setelah Mike dan Jamie berhasil membunuh Nasi beserta anak buahnya, Mike pun menyuruh Jamie untuk kabur bersama Yuli, sedangkan ia akan menghalau polisi yang akan datang. Go, go. Ketika Jamie dan Yuli sedang mencoba kabur lebih jauh lagi, tiba-tiba dua polisi datang menghalau mereka. Tapi beruntungnya, Mike datang dan langsung membunuh kedua polisi tersebut, sehingga Jamie dan Yuli dapat melanjutkan pelarian mereka. Gonna reserve a front row. Wait! Cause I love you, bro. Sedangkan Mike akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Agent Ross dan anak buahnya yang sudah tiba di tempat itu. FBI 625 asked us to search. Jamie tampak tidak tega melihat Mike menghadapi para polisi seorang diri. Tapi karena mengingat ia masih memiliki seorang putri dan Yuli, sehingga ia pun harus meninggalkan Mike seorang diri. Agent Ross dan bawahannya terus mengejar Mike yang mencoba melarikan diri, sehingga sesekali harus terlibat baku tembak antara Mike dan Agent Ross. He's hit. I got up. Nico yang lengah pun berhasil disandera oleh Mike. Tapi beruntungnya, Agent Ross diam-diam datang dari belakang dan langsung menembak Mike hingga tumbang. Setelah Mike tumbang, Agent Ross sempat bertanya kepada Mike di mana keberadaan Jamie. Mike pun berbohong dengan mengatakan kalau Jamie telah tewas. Adegan berpindah kepada Jamie yang akan terlebih dahulu pergi ke Bolivia, sedangkan Yuli dan putrinya Joanna akan menyusul dirinya setelah keadaan membaik. Scene beralih kepada Agent Ross yang sedang melakukan penyelidikan di tempat Nasi menyandera Jamie dan Mike sebelumnya. Di sana, Agent Ross menemukan kalung milik Jamie di dalam tong berisi cairan asam sulfat, sehingga mereka mengira kalau Jamie sudah benar-benar tewas. Di akhir film, kita diperlihatkan Jamie, Yuli, dan putrinya telah hidup bahagia di Bolivia, tanpa ada satu orang pun yang mengganggu mereka. Film pun tamat. Nah sobat, itulah alur cerita dari film The Channel. Bagaimana sobat? Seru kan filmnya? Semoga kalian bisa terhibur ya. Saya Mr. Bobang pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya ya. See you!